Berbagi adalah bentuk lain dari rasa bersyukur. Berbagilah dengan sesama tanpa mengharapkan apapun. Hanya dengan menyisihkan sebagian kecil dari yang kita miliki, kita menjadi tahu bahwa masih banyak orang yang bernasib kurang beruntung, sehingga kita akan bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Pada dasarnya, semua orang, baik kaya maupun miskin, bisa saling berbagi sesuai dengan apa yang dimilikinya. Karena sedekah dalam arti luas tidak sebatas hanya berupa materi. Siapapun yang berbuat kebaikan dengan saling memberi dan berbagi, niscaya balasannya lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak lupa dengan hambanya yang mengajarkan kebaikan dalam bentuk besar maupun kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Metro TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda. Tentunya kita tahu saat ini bulan Ramadan sepertinya sudah sebentar lagi akan meninggalkan kita. Dan tentu di penghujung bulan suci ini, mari kita sama-sama perbanyak amal ibadah kita maksimalkan ibadah kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya tentu dengan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Agim Nastiar dalam program Cermin Hati bersama AA Gim. Saat ini kita sudah tersambung dan sudah bersama dengan AA. Untuk itu langsung saja kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat selalu A sampai hari ini, selalu senang dan semangat sepertinya. Insya Allah. Masya Allah. Walaupun kurang sehat itu pun bagian dari karunia ya. Masya Allah. Jadi yang namanya karunia Allah tidak selalu identik dengan yang sesuai keinginan, tapi yang tidak sesuai keinginan juga banyak tersimpan karunia Allah di sana. Masya Allah, mudah-mudahan apapun kondisinya AA juga termasuk selalu dalam kesehatan yang juga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. AA, kita membahas tema hari ini adalah mengenai indahnya berbagi. Ada pernyataan yang mengatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, ini kita mendengar istilah ini seperti diingatkan bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Bahkan Islam pun mengenal dengan kata zakat, di mana kita setiap orang yang mampu diwajibkan untuk berbagi kebahagiaan. Nah, mungkin kita mohon untuk di kesempatan kali ini memotivasi kembali kepada kami, memberikan semangat untuk merasakan indahnya berbagi. Mengapa Islam menganjurkan untuk berbagi? Silakan A. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang maha dekat, maha menyaksikan. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatannya, tidak ada satupun yang luput dari pengawasannya, tidak ada satupun yang luput dari balasannya, kebaikan maupun keburukan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sesudah sekian lama belajar agama, ternyata kalau belajar ternyata cuma dua saja dalam hidup ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai kunci prestasi kita? Ada Allah, Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Kepada Allah pencipta kita, kita menghamba. Dan ada ciptaan Allah, makhluk-makhluk. Semua makhluk yang ada di jagat semesta ini adalah ciptaan. Ada pencipta, ada ciptaan. Nah, bagaimana posisi kita sebagai seorang yang beriman?
Kepada Allah kita menghamba, sehingga kita tidak hamba harta, tidak hamba jabatan, tidak hamba nafsu, tidak hamba pujian dan dunia berikut isinya, tapi betul-betul la ilaha illallah. Dan kepada makhluk-makhluk Allah rahmatan lil alamin. Masya Allah. Karena Rasulullah juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita sebagai seorang muslim benar-benar melakukan apapun aktivitas kita sebagai ibadah kita kepada Allah dan kepada makhluk-makhluk Allah, tidak hanya umat Islam ya. Semua makhluk kita betul-betul bersifat rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita simak sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Jadi jangan kagum dengan yang banyak uang, jangan kagum dengan yang banyak ilmu, jangan kagum dengan yang banyak harta, itu tidak ada apa-apanya. Yang orang berprestasi itu adalah yang justru banyak sedekahnya, banyak manfaat dari ilmunya, banyak manfaat dari tenaganya, banyak manfaat dari jabatannya, banyak manfaat dari popularitasnya. Makin tinggi nilai manfaat dan dilakukan karena Allah, itulah manusia sukses. Masya Allah. Diberi kita bahagia, ada yang lebih bahagia lagi, memberi. Dan ada yang paling bahagia, yaitu memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. Artinya Allah menyimpan kebahagiaan, Allah menyimpan kemuliaan, Allah menyimpan keselamatan tidak pada apa yang kita miliki, baik ilmu dunia berikut isinya, tidak. Tapi Allah memberikan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan justru dari apa manfaat yang bisa kita beri. Jadi kalau hanya orang kaya ya tidak ada apa-apanya sama sekali, hanya ngaku-ngaku. Tapi ketika kita mulai senang sedekah, jadilah itu rezeki kita. Harta sebanyak apapun tidak bisa membahagiakan kecuali harta yang bisa manfaat di jalan Allah dengan ikhlas. Jadi bagi para pencari kebahagiaan, para pencari kemuliaan, para pencari keselamatan dunia akhirat, hendaklah kita gigih mencari ilmu, kita gigih mencari menjemput rezeki, memampukan diri untuk menjadikan manfaat kepada makhluk-makhluk Allah sebanyak-banyaknya dan diniatkan sebagai ibadah kepada Allah, bukan untuk dipuji, bukan untuk diakui, bukan untuk dikagumi, bukan untuk dibalas budi oleh makhluk. Tidak. Stop. Kalau ke makhluk tidak berharap apa-apa. Kita ingin memberikan yang terbaik dari ilmu, tenaga, waktu, pikiran, doa, dan kita lakukan semua ini lillahi ta'ala. Kalau itu bisa dilakukan, Masya Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan yang tidak ada bandingannya, dan derajat kita pun akan diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Dan insya Allah apa yang kita lakukan jadi jalan keselamatan bagi dunia akhirat kita. Masya Allah. Maka jangan pernah ragu untuk bertekad menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama, bagi makhluk-makhluk Allah lainnya. Baik, Masya Allah. Jadi sebenarnya waktu kita berbagi, yang mendapat hikmah dan manfaat itu bukan orang yang menerima saja, tapi yang memberi. Kita yang mengulurkan tangan pun merasakan hikmah dan juga manfaat yang begitu besar ya. Terutama bisa mencapai dan merasakan kebahagiaan. Yang diberi mendapat manfaat sedikit, tapi kita mendapat manfaat luar biasa. Masya Allah. Jadi orang yang berbuat baik itulah yang paling beruntung. Jadi Baik. kita tidak perlu menunggu terima kasih, karena kepilih berbuat baik saja sudah keuntungan luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan ini membuat kita semangat untuk merasakan indahnya berbagi. Dan pembahasan mengenai topik hari ini semakin seru saja. Dan di segmen berikut kita akan kedatangan satu tokoh lagi nih yang akan bergabung bersama kita semua. Jadi mohon ditahan dulu kita akan teruskan saat lagi. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, Cermin Hati bersama Agim akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih di Cermin Hati bersama A.A. Gim. Kita akan lanjutkan mengenai pembahasan indahnya berbagi. Dan A.A. Gim, alhamdulillah saat ini kita sudah kehadiran seorang tokoh seperti yang tadi kita janjikan. Dan sudah bergabung bersama kita saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Assalamualaikum Kang Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua pemirsa mudah-mudahan diberi kesehatan dan selamat menjalankan ibadah saum di bulan yang sangat mulia ini. Amin, Allahumma amin. Ada yang mau disapa mungkin ke Kang Emil, Ya, terima kasih Kang Emil. Silakan. Tadi mungkin sudah menyimak indahnya berbagi. Mangga, kita sudah kenal lama dan memiliki konsep yang sama. Silakan Kang Emil. Iya, Masya Allah. Kita ingin dengar cerita untuk sebagai suntikan semangat dan motivasi buat kita semua. Terutama tanggapan Kang Emil mengenai topik dan juga tausiah yang disampaikan AA, indahnya berbagi. Mangga, Kang. Iya. Iya, saya kira sebagai insan beragama, arah hidup kita dipandu oleh agama Islam yang kita yakini. Ada satu syariat yang selalu saya pegang sebagai panduan dalam hidup itu adalah hadis, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling mulia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, bermanfaat ini adalah kita memberikan kebaikan kita dalam bentuk macam-macam. Jika Anda punya keluangan harta, maka berbuatlah kebaikan dengan berbagi harta. Jika Anda punya sedikit ilmu, maka berbagilah Anda dengan ilmu Anda. Dan jika Anda punya tenaga, berbagilah menjadi kerelawanan dalam hal-hal kebaikan. Dan paling sedikit, kalau Anda tidak punya apa-apa, bersedekahlah dan berbagilah dengan senyuman, membawa suasana yang menyenangkan kepada masyarakat. Nah, syariat itulah Kang yang saya gunakan, sehingga dalam berbagai kesempatan saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya selalu digolongkan sebagai manusia yang bermanfaat. Nah, kebetulan menjadi Gubernur Jawa Barat, saya gunakan jabatan yang sementara ini untuk berbagi kebaikan, karena salah satu dakwah yang terhebat adalah melalui kekuasaan. Dengan kekuasaan saya bisa melarang kemudorotan, melarang hal-hal negatif. Dengan kekuasaan juga saya bisa memobilisasi kebaikan-kebaikan, mengajak pada orang-orang. Pernah suatu hari Kang, saya memobilisasi sodakoh untuk pengungsi Rohingya misalkan ya. Tapi karena sekarang zamannya digital, kampanye menggalang donasi buat muslim Rohingya itu menggunakan internet. Kita gunakan kitabisa.com, kemudian kitabisa.com bertanya ke saya, Pak Ridwan ngumpulinnya target berapa? Saya bilang 1 miliar aja. Untuk berapa hari Pak Ridwan? 30 hari. Kemudian saya kampanyekan ya bahwa kita harus hablum minanas, juga ukhuwah Islamiyah dan Insaniyah kita. Ternyata Kang, baru 7 hari dari 30 hari sudah terkumpul 4,2 miliar rupiah. Padahal targetnya hanya 1 miliar dalam 30 hari, ini sudah 4,2 miliar dalam 7 hari. Nah, ini mengindikasikan pada dasarnya orang Indonesia itu baik hati, kemudian bahwa memberi atau berbagi itu lintas wilayah, ya, lintas kemanusiaan, dan inilah mengindikasikan rasa bangga saya. Dan dalam Islam tadi juga kita diingatkan, kita rajin sholat, kita rajin mengaji, tapi kalau ada anak yatim, tetangga kita yang miskin tidak dibantu, kita masuk golongan mendustakan agama. Uzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Sadaqallahul azim. Jadi intinya itu saya meyakini kalau kita terlihat soleh, kita terlihat beriman, tapi tetangga kita kurang makan, tidak dibantu saat pandemi COVID ini, kita mampu dan sebagainya, tapi tidak menolong, di mata Allah dalam surat itu dikatakan kita sebagai. Nah, itulah kira-kira
kira kan Masya Allah. syariat-syariat dan pengalaman, dan seringkali saya merasakan makin banyak berbagi, itu rezekinya makin berlipat-lipat dengan cara Allah yang kadang-kadang kita tidak ketahui lah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, saya kira itu sedikit semangat ya, bagaimana berbagi dalam syariat agama Islam, dan dengan cara sekarang berbagi itu tidak harus berbentuk harta, tapi juga hal-hal lain yang sifatnya memberikan kebermanfaatan. Masya Allah, di masa-masa terlebih seperti saat ini, tentunya semua orang yang punya keluangan seperti yang Kang Emil katakan tadi, mudah-mudahan punya semangat yang sama seperti Kang Emil untuk bisa menebar manfaat dan juga berbagi kebahagiaan ya Kang ya. Nanti setelah ini kita akan dengarkan tanggapan AA mengenai hal ini, dan juga kita ingin dengar cerita Kang Emil yang lain. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, setelah headline news berikut ini, Cermin Hati bersama AA Agim akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi di Cermin Hati bersama Agim, dan tema kita adalah mengenai indahnya berbagi. Tadi kita telah dengarkan cerita dari Kang Ridwan Kamil. Kang Emil telah memberikan motivasi bagaimana semangat beliau untuk berbagi, terutama di masa pandemi seperti sekarang. Nah, AA gimana tanggapannya, atau mungkin ada yang ditanyakan kepada Kang Emil? Silakan AA. Ya, terima kasih Kang Emil. Takdir jadi seorang gubernur itu adalah ketetapan Allah. Dan menjadi mulia tergantung menggunakan takdir jabatan ini, apakah menjadikan manfaat atau sebaliknya. Makanya tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, engkau ambil kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki, dan engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Jabatan dengan kemuliaan itu dipisahkan. Nah, kalau membawa kebaikan, barulah pemimpin ini dimuliakan oleh Allah. Amin. Nah, terima kasih Kang Emil. Ini sebetulnya mendapat banyak info dari masyarakat yang menyedihkan. Melihat airport penuh berdesak, lihat lagi video-video yang berdesak-desak. Sedang kami yang berusaha patuh ini di rumah-rumah jadi pada jengkel nih, merasa dikhianati oleh sebagian yang kurang disiplin ya. Iya, betul sekali. Padahal di dalam ilmu kebaikan, kalau kita tidak bisa berkata baik, minimal kita jangan berkata jelek. Jadi kalau saat ini ingin jadi ahli sedekah, kalau kita tidak bisa mengobati dan menyembuhkan seperti para dokter, atau membuat aturan seperti para aparat, maka sedekah kita ini adalah kita diam di rumah, tidak masuk dalam kerumunan. Karena memang COVID ini penyakit kerumunan. Bagaimana Kang Emil? Silahkan. Ya, jadi kita sudah sepakati bahwa COVID itu adalah penyakit kerumunan. Ada kerumunan, ada COVID, tidak ada kerumunan, COVID menjauh. Nah, oleh karena itu, kita ini kan tidak punya modal ekonomi, modalnya itu hanya punya modal sosial, modal taat. Kalau taat minimal kita bisa melawan ini. Kenapa? Karena sebelum ada namanya vaksin atau obat, maka perlawanan kita hanya melalui benteng yang namanya pencegahan. Nah, dalam perang melawan COVID ibaratnya, itu yang di garis terdepan adalah dokter tenaga kesehatan. Maka yang punya harta, sumbanglah rezekinya untuk membantu tenaga kesehatan atau warga yang tidak mampu. Yang punya ilmu, sumbangkanlah dengan ilmunya. Yang punya tenaga, sumbangkan tenaga. Dan yang lainnya adalah dengan bela negara di masa perang ini dengan menyumbangkan kedisiplinannya untuk menjauhi kerumunan. Nah, itulah yang dilakukan di Jawa Barat. Kita melakukan pencegahan, pembatasan, dan hasilnya selama
4 minggu ini menghasilkan bahwa kasus di Jawa Barat yang tadinya hariannya bulan lalu 40-an sekarang turun ke 21-an kasus per hari. Jumlah pasien di Jawa Barat juga berkurang dari akhir April 430, sekarang turun pasien yang dirawat hanya 270-an. Kecepatan virus menyebar tadinya sebelum PSBB atau menjauhi kerumunan sekitar indeks 3, artinya 1 orang menulari 3 orang dalam sehari, sekarang turun menjadi 1. Dan jangan sampai berita-berita baik oleh kita diupayakan ini tiba-tiba menjadi kacau lagi gara-gara orang tidak bisa menahan diri untuk belanja baju, untuk bepergian yang tidak perlu dan sebagainya. Jadi saya juga agak sedih. Kenapa? Karena kami melakukan pengetesan di terminal-terminal, di stasiun-stasiun kedatangan, itu 1% dari penumpang itu kena COVID. Jadi dari 300 sampling dari kereta Bogor Jakarta, 1% kena COVID. Dari Bekasi ke Jakarta 300 dites, 3 kena COVID. Di terminal di Bandung dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini makin dipahami bahwa silaturahmi itu mulia, tapi mencegah kematian itu lebih utama, kira-kira begitu. Mudik itu punya nilai ibadah, tapi mencegah kematian juga punya nilai urgensi yang lebih utama. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat terhadap apa yang saya sampaikan tadi kepada masyarakat. Amin. Allahumma amin. Baik, Kang Emil, kemarin ini kita sempat mendengar kabar Kang Emil juga mengajak seorang anak namanya Tangguh Langit Mahajuna. Mahajuna, begitu ya Kang ya, untuk tinggal saat ini di rumah Kang Emil saat orang tuanya sekarang masih positif COVID-19. Ini bagaimana ceritanya Kang Emil? Ya, saya kira menolong itu kan di mana ada kesempatan kita lakukan pertolongan. Kebetulan saya punya sahabat dekat yang memang sehari-hari membantu keseharian saya sebagai gubernur, dan orangnya itu perantau. Pada saat dites di lingkungan kedinasan ternyata positif. Kemudian saya curiga kalau dia positif berarti jangan-jangan keluarganya juga positif kan. Kemudian kita tes keluarganya juga dan terbukti ternyata dianya positif. Kemudian istrinya juga positif, tapi si anaknya si Langit ini tidak. Nah, karena kebingungan dua-duanya harus diisolasi di rumah sakit. Akhirnya saya menawarkan aja anaknya tinggal di rumah pribadi saya, ya. Dan selama 2 minggu ya anak itu luar biasa bertahan, kehilangan akses kepada orang tuanya, dan saya bimbing untuk sholat, berdoa. Dalam doa sehabis sholatnya dia mendoakan agar orang tuanya disembuhkan, dia mendoakan Indonesia agar bangkit juga, agak terharu lah kira-kira begitu. Dan doanya dikabul setelah 2 minggu dia tinggal di rumah saya, kemudian dites lagi kedua orang tuanya, ternyata kedua orang tuanya sudah negatif, dan sekarang Langit sudah kembali ke pangkuan kedua orang tuanya. Ini membuktikan betapa mahalnya nikmat berkeluarga, nikmat Allah, nikmat kesehatan ya. Dikasih jeda 2 minggu saja, batin terkoyak gitu. Mudah-mudahan cerita ini juga menyemangati banyak orang yang meninggal karena COVID. Tolonglah jangan menyepelekan tugas dokter dan perawat yang susah parah dengan mereka berjuang. Anda warga misalkan malah berkeliaran, berkerumunan. Jadi saya kira ini menjadi hikmah juga, cerita-cerita kecil yang menyentuh ini supaya menjadi hikmah dalam kehidupan kita untuk hidup lebih baik, lebih mulia, lebih bermanfaat. Masya Allah, Alhamdulillah sekarang Langit juga sudah bersama keluarganya. Ini kabar baik buat kita semua. Ada tanggapan mengenai hal ini? Ya, jadi setiap kali kita bertemu dengan ladang amal, itu adalah Allah yang mengatur. Itu adalah takdir memilih. Kalau kita mau, nah nanti dari sana ada takdir-takdir lainnya. Kalau kita melakukannya penuh dengan ketulusan, dosa kita digugurkan, musibah yang akan menimpa kita ditolak, dilipat gandakan kebaikan. Jadi tidak ada yang sia-sia ketemu dengan ini, berjumpa dengan itu. Walaupun mungkin suatu saat kita berjumpa dengan orang yang kita tahu, ini mah pura-pura ini ya. Nah, mungkin sedekahnya tidak harus dalam bentuk uang, tapi sedekahnya bisa dalam bentuk nasihat.
Jadi menurut hemat memang inilah saat terindah, terberkah bagi warga dunia, khususnya bagi warga Indonesia dan lebih khusus lagi bagi umat Islam untuk berpikir kontribusi apa yang bisa kita lakukan, ya. Karena wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Nah, hidup ini gampang susahnya suatu urusan tergantung Allah menolong atau tidak. Kalau Allah menolong tidak ada yang susah, tapi kalau tidak menolong yang remeh pun pasti susah. Nah, mari kesempatan ini kita kerahkan daya, upaya, harta, tenaga, pikiran, waktu, dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah jangan ikut-ikutan berkerumun. Walaupun ada berita, jangan, disiplin saja. Itu adalah sedekah kita yang utama yang bisa memutuskan tersebarnya virus COVID ini. Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu untuk bersedekah dengan menahan diri, tidak mendekati kerumunan dan menjaga keluarga kita, saudara-saudara kita dari virus corona ini. Kang Emil sebagai pemimpin pastinya punya kesempatan untuk menjadi inspirasi bagi semua orang-orang yang dipimpinnya. Dan termasuk untuk hal berbagi, pasti semua orang terinspirasi dari Kang Emil yang punya kekuatan dan semangat untuk hal ini. Dan biasanya hal ini tercermin dalam keluarga. Bagaimana Kang Emil mengajarkan mengenai indahnya berbagi ini dalam keluarga, Kang? Iya, saya sudah bilang bahwa anak-anak saya ya, bahwa jabatan gubernur itu sementara Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan dan Allah juga akan cabut kapanpun Allah kehendaki. Jadi saya bilang kita ini hidup sementara, dalam kesementaraan kalau ada keluangan, jadilah manusia bermanfaat tadi, anfa'ukum linnas. Ambil contoh selama pandemi ini, anak saya yang sekolah di rumah, kan, akhirnya bisa menemukan bakat-bakat barunya kan, karena saking lamanya di rumah. Anak saya yang perempuan ini melukis, kira-kira begitu. Melukis serius, belajarnya dari YouTube. Saya juga sangat terharu, anak saya punya bakat baru. Tiba-tiba lukisannya ada yang suka dan akhirnya lukisannya dijual, dibeli oleh orang dermawan tadi, dan oleh anak saya setengahnya ditabungkan dan setengahnya disumbangkan untuk COVID, dari hasil imajinasi lukisan gara-gara tinggal di rumah. Itu anak saya yang perempuan saya latih begitu. Alhamdulillah saya terharu juga. Yang kedua, anak saya yang laki-laki sekarang tiap asar, agim, ibu Lia dan anak saya yang pertama itu keliling membagikan nasi bungkus ke seluruh wilayah-wilayah di Jawa Barat, di Bandung Raya, dan dengan begitu anak saya coba latih untuk berempati, walaupun dia anak gubernur, punya keluangan rezeki, tapi dalam situasi ini justru harus lebih keras lagi menunjukkan keteladanan, karena keteladanan terbaik itu melalui akhlak dakwah yang terbesar itu melalui akhlak, kira-kira begitu. Apapun nanti Allah takdirkan mereka menjadi apa, saya doakan anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh, soleha, jadi inspirasi buat generasinya, dan tadi menjadi manusia-manusia khair yang anfa'uhum linnas, memberikan kebermanfaatan dengan tangan mereka yang saya doakan selalu tangannya di atas, menolong mereka-mereka yang tangannya di bawah. Kira-kira itu, Kang. Masya Allah, subhanallah, indah sekali kalau mendengar, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua nih, keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Terakhir Kang, kalau kita lihat kan Kang Emil dan juga Teh Atalia begitu dekat dengan generasi muda. Nah, di suasana seperti sekarang, apa nih himbauan yang ingin disampaikan Kang Emil untuk seluruh generasi muda yang saat ini menyaksikan Cermin Hati bersama Agim? Mangga Kang. Ya, untuk generasi muda Indonesia, saat ini Anda sedang melalui sebuah peristiwa bersejarah yang tidak pernah terjadi di Republik ini, sebuah krisis kesehatan yang menyentuh lahir batin kita, kira-kira begitu. Dan
dan saya berharap Anda menjadi generasi muda yang pintar supaya bisa bersaing, tapi juga menjadi generasi muda yang peduli, karena negeri ini indah tapi syarat juga dengan masalah. Saya doakan generasi muda menjadi generasi yang turun tangan, bukan generasi yang tunjuk-tunjuk atau lepas tangan. Saya doakan Anda semua menjadi generasi yang membawa solusi, yang bukan hanya bisa memaki-maki, dan jadilah generasi yang tangannya di atas, mandiri, bukan generasi yang tangannya di bawah. Jadilah generasi yang bukan generasi yang generasi yang menolong, bukan ditolong, generasi yang membantu, bukan dibantu, generasi yang mengasihani, bukan dikasihani, generasi yang menginspirasi, bukan hanya yang diinspirasi. Nah, mudah-mudahan itu doa saya, karena masa depan sebuah bangsa terletak pada kekuatan dari anak mudanya. Dan saya yakin di 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, kita akan menjadi negara besar ketiga di dunia menurut hitungan. Dan disitulah anak-anak muda yang sekarang usia 20-an, mungkin di 2045 usianya sedang 45 tahun seusia saya, sudah ada yang menjadi gubernur, wali kota, presiden mungkin, apapun takdir Allah. Saya doakan adalah generasi emas yang akan membawa Indonesia dan agama kita dalam kejayaan hakiki. Doa dari saya, mudah-mudahan doa pemimpin adil dikabulkan Allah. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan mara bahaya untuk negeri kita dan selalu menguatkan kita dengan keimanan kita untuk melampaui ujian yang Allah berikan di saat pandemi ini. Saya kira itu. Amin. Terima kasih. Allahumma amin. Terima kasih banyak Kang Emil. Sebelum kita Amin, berpisah, ya. ada pesan Terima singkat kasih. yang mau disampaikan buat Kang Emil? Masya Allah, coba terima kasih atas kehadirannya dan semoga istiqomah menjadi pemimpin yang adil, yang selalu ingat akan kematian dan mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Karena Amin. itulah tanda kecerdasan seseorang. Akyas ya. Terima kasih Kang Sama-sama Emil. ya. Baik. Terima kasih banyak. atas Terima kasih Kang Emil, ilmu sehat dan selalu, selamat informasi. bertugas kembali. Nah pemirsa, demikianlah obrolan tadi kita bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua. Kita akan lanjutkan Cermin Hati bersama A'agim untuk membahas indahnya berbagi. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa Metro TV, sambil menantikan waktu berbuka puasa, mari sama-sama kita perbanyak amalan dan menambah kedalaman iman dengan mendengarkan tausiah yang disampaikan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, di mana tema hari ini adalah mengenai indahnya Ramadan. Nah, kita lanjut lagi. Tadi telah menjelaskan, Kang Emil juga telah menjelaskan bagaimana indahnya berbagi. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat kita berbagi, sebaiknya mana yang lebih diutamakan? Keluarga yang dekat terlebih dahulu atau yang lebih membutuhkan? Mohon penjelasannya, Ya tentu saja yang paling membutuhkan, yang darurat ya. Tetapi kalau sama skala prioritasnya keluarga, karena kalau ke keluarga ya kita sedekah, ya kita nyambungkan silaturahim. Sebaiknya kita kapling-kapling, ini adalah sedekah untuk keluarga, untuk tetangga, untuk duafa, dan jangan pernah terlalu banyak hitung-hitungan ya. Karena kalau terlalu banyak hitung-hitungan jadinya pelit. Jangan takut. Allah juga tidak hitung-hitungan ngasih rezeki kepada kita. Benar? Benar, insya Allah. Sedekah itu benar-benar adalah amal yang paling menguntungkan bagi kita. Dengan sedekah hati kita bahagia kalau ikhlas. Dengan sedekah kita termasuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Nanti akan datang lagi karunia Allah. Tidak bisa berkurang harta dengan sedekah. Dengan sedekah tadinya virus bakal kena ke kita, musibah bakal kena ke kita, Allah takdirkan, nanti penguasa takdirkan, Allah bisa tertolak bala. Apa yang harus terjadi ke kita, dan itu misalkan dengan janji Allah bisa ditolak dengan sedekah, Allah pindahkan ke takdir lainnya. Jadi banyak yang bakal kena musibah, lolos gara-gara kita sedekah. Mau apa uang disimpan terus, lebih baik jadi penolak bala. Dengan sedekah kita bisa nyambungkan silaturahim. Dengan sedekah juga seperti air yang memadamkan api. Kita kan banyak dosa. Kalau dosa kita seperti api unggun atau kebakaran rumah,
Terus sedekah kita hanya 2.000, itu kan seperti pakai sendok kecil saja. Yang merasa berlimpah banyak dosanya, udah nggak usah ragu-ragu. Jual motor atau apalah, atau punya penghasilan, jebet-jebet saja. Jangan pernah ragu untuk sedekah. Dan dengan sedekah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah tuh sangat-sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, rahasia sedekah itu adalah memang harus ikhlas. Jadi berbuat kebaikan, sedekah harus uang tidak, kullu ma'rufin shadaqatun. Kebaikan bentuk apapun adalah sedekah. Senyum sedekah, wajah cerah sedekah, termasuk tadi yang menerjemahkan dalam bahasa isyarat, itu pun adalah sedekah. Masya Allah. Maka dalam kesimpulan ini, jangan pernah ragu-ragu memanfaatkan kesempatan ini untuk berbuat kebaikan apapun, dengan catatan lakukan semua ini lillahi ta'ala. Kalau sudah terjadi kita berbuat, jangan diingat-ingat, jangan disebut-sebut, jangan menunggu orang lain berterima kasih, jangan nunggu orang lain balas budi, jangan nunggu kita dipopulerkan. Sudahlah, kita bisa berbuat baik pun itu nikmat besar dari Allah. Karena sesungguhnya Allah lah yang menolong orang dan kita jadi jalan. Nah, kalau kita merasa hanya jadi jalan, Allah mencatatkan itu pahala untuk kita. Pahala, kemudian kita diberi kemuliaan. Tapi kalau kita merasa saya yang sudah sedekah, saya yang berjasa, saya yang menolong, maka bisa hilang pahalanya. Maka lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Allah tidak akan lupa. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ya Allah kesanggupan jadi jalan kebaikan bagi hamba-hamba. Pilihlah kami jadi jalan rezeki yang halal bagi saudara-saudara kami, jadi jalan ilmu yang manfaat. Pilihlah kami menjadi jalan ketenangan hati, menjadi jalan kesembuhan, menjadi jalan kebaikan dan kebahagiaan. Pilihlah kami menjadi jalan hidayah dan taufik-Mu. Pilihlah ya Allah diri-diri kami menjadi jalan sebanyaknya maslahat dari-Mu untuk hamba-hamba. Tapi tolong wahai Allah yang maha mendengar, jaga agar hati ini benar-benar hanya karena Engkau. Jangan pernah biarkan kami menikmati pujian dari makhluk-Mu ya Allah. Cukupkan hanya Engkau yang kami tuju. Allahumma inna nas'aluka ridhaka ya Allah wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, lindungi kami dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari takabur, dari dengki. Karuniakan kepada kami qalbun salim. Terima amal-amal kami sehalus apapun, sekecil apapun ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadikan sisa waktu Ramadan ini ya Allah benar-benar waktu yang penuh berkah bagi kami. Engkau ampuni, Engkau ijabah doa-doa kami, Engkau kabulkan harapan kami yang terbaik. Karuniakan kepada kami Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Angkat wabah ini ya Allah, angkat wabah ini, gantikan dengan turunnya nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taat padamu, nikmat istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Malam ini malam ganjil, malam 27. Maksimalkanlah apa yang bisa kita lakukan hadirin. Kita belum tentu jumpa dengan Ramadan yang akan datang, maka jangan pernah sia-siakan.
Amin. Sekali lagi terima kasih kepada seluruhnya. Mohon maaf dan mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi dan suntikan semangat buat kita semua agar senantiasa ikhlas dalam berbagi. Terima kasih selamat menantikan waktu berbuka puasa. Nah pemirsa, demikianlah cermin hati bersama Agim hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan membuat kita senantiasa selalu semangat dan juga saling menebar manfaat, bukan hal yang mudarat. Buka mata di pagi hari, duduk di kursi buatan negeri. Berbagi adalah sikap terpuji, bukti syukur pada ilahi Robbi. Saya Bayu Oktara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajarin kan, diingatkan kembali loh, kan segini nih pemirsa, udah diingetin segini tentang dirinya, udah menjelang akhir masih diingetin lagi. Tanda bahwa manusia ini emang nggak cukup diingetin sekali. Maksudnya supaya manusia itu mau ingat dirinya. Ayo taat sama Allah, ayo sujud sama Allah, ayo dekat sama Allah. Tapi karena kita nggak ada pengetahuan tentang dirinya. Metro TV, knowledge to elevate.